Itu tasnya dokter. Iya, Yasmin. Dan di dalam tas ini, sebenarnya ada barang yang Romeo mau kasih ke kamu. Ini jaketnya. Kamu cek aja kantongnya. Kalung itu dipersiapin untuk kamu, Yas. Dan sebenarnya Romeo udah pernah siapin acara untuk nyatain perasaannya dia ke kamu, Yas. Tapi dia keduluan sama Rangga. Dan waktu kamu bilang kalau kamu belum terima cintanya Rangga, di saat itu Romeo merasa kalau dia masih punya kesempatan. Dia mendengar suara tembakan yang mau mengenai Mas Romeo, Pak. Ya, itu benar. Berarti kamu main para layang sama Romeo? Ya, saya diajak sama Dokter Romeo untuk main para layang. Bu, alhamdulillah Bapak dapat pinjaman mobilnya. Ayo Bu, kita bawa langsung ke rumah sakit. Iya Pak, tapi Tapi kenapa Bu? Ibu kok gelisah begitu? Ibu masih kepikiran aja Pak. Gimana kalau kata-kata orang ini sebelumnya terbukti ya Pak? Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Memangnya kenapa Mas? Nyawa Bapak sama Ibu bisa dalam bahaya. Bahaya apa ya Mas? Orang itu bisa aja kesini untuk membunuh Bapak dan Ibu. Pak, Ibu nggak mau kita jadi incaran. Ibu nggak mau kita mati gara-gara nolongin orang, Pak. Udah ya Bu, gak usah berpikir kayak begitu. Kita pasrahkan saja semua kepada Allah. Allah mah tahu segalanya. Dan Bapak yakin, niat baik kita menolong orang sekarat itu tidak akan menjebak kita dalam bahaya. Justru Bapak cemas. Kalau kita tidak segera bawa dia ke rumah sakit, dia bisa meninggal. Ya udah Bu, Bapak ambil tandu dulu ya. Iya, Pak. Saya coba telepon Dirga kali ya. Mungkin saya bisa nanya sama dia, mungkin dia bisa dapat informasi tentang Dokter Romeo. Sebentar. Romeo! Romeo! Halo Yasmin, Halo Dirga, kamu udah dapat kabar belum soal Dokter Romeo? aku sama tim SAR masih nyisir hutan. Tapi belum ada petunjuk apapun soal Romeo. Keluarga Cakradinata udah di sini semua. Mereka tadi sempat nanya sama aku kronologisnya seperti apa. Keluarga Cakradinata udah sampai. Terus, kamu ngeliat sesuatu yang mencurigakan nggak dari mereka? Untuk sejauh ini nggak ada gelagat yang mencurigakan sih. Mereka biasa aja, malah tadi Pak Baskara juga sempat marah-marah. Pak Baskara minta untuk mereka cari Romeo sampai ketemu. Yasmin, pokoknya kamu harus tetap waspada. Kalau kecurigaan kamu tentang keterlibatan keluarga Cakradinata itu benar, berarti mereka datang ke sini untuk mastiin kalau Romeo itu masih hidup atau udah meninggal. Iya, kamu benar juga. Malah aku benar-benar kepikiran banget sama Dokter Romeo, gimana kondisi dia sekarang. Apakah dia baik-baik aja atau sekarang dia lagi terluka dan dia kesakitan di hutan sana sendirian? Yasmin,
Kita harus optimis dan jangan putus berdoa. Semoga Romeo selamat. Dan dia ada di suatu tempat tanpa kurang satu apapun. Nggak tahu kenapa, tapi feeling aku kalau Romeo itu masih hidup. Amin. Amin Dirga, semoga aja. Aku takut banget aku nggak bisa ketemu lagi sama Dokter Romeo. Aku sayang dan aku cinta sekali sama dia. Iya Yasmin, aku ngerti. Pokoknya aku sama tim akan nyari Romeo sampai ketemu. Iya. Dasar pembawa sial kamu, Yasmin! Halo, Yasmin? Yasmin? Kok mati? Coba gue telepon lagi deh. Apa sinyal jelek ya? Jadi nggak nyambung. Pak Dirga, kita nemuin jejak orang di sebelah sana, Pak. Sebelah mana? Di sana, Pak. Ayo kita ke sana sekarang. Sakit. Mama. Sakit. Gara-gara kamu, Romeo jadi hilang. Alicia. Dek, tolong lepasin, Dek. Alisa. Alisa. Kita sekarang lagi cari Romeo. Bukan saatnya untuk ngurusin urusan kamu. Gara-gara Yasmin, Romeo jadi hilang, Pak. Romeo jadi celaka gara-gara kamu. Diam kamu, Alicia. Keterlaluan banget sih kamu nih. Dek, udah cukup, Dek. Jaga sikap kamu. Romeo hilang bukan karena Yasmin, tapi memang ada orang yang mau mencelakai dia. Rangga kenapa belain Yasmin sih? Jelas-jelas gara-gara dia Romeo jadi celaka, Kak. Alicia, stop. Lihat ya, kalau kamu nggak bisa nahan diri, Mama laporkan ke papa kamu. Lagian kamu kenapa bisa ada di sini sih? Kamu kabur dari rumah. Gak nurut banget apa kata Mama. Kamu kan harus diam di kamar. Ya nggak mungkin aku diem di rumah doang sementara Romeo nggak jelas nasibnya, Ma. Udah, kamu diam aja. Nurut apa kata Mama. Udah. Alisa, lebih baik sekarang kamu bantuin kita untuk cari Romeo. Daripada kamu tantrum nggak jelas kayak gini. Ih, kenapa semuanya jadi marahin aku? Itu si Alisa sampai ribut kayak gitu. Rusuh banget tuh cewek. Tapi kalau misalnya gue samperin, ntar bisa ketahuan sama bokap gue. Terus nanti dia malah nanyain kenapa ada gue di sini. Rencana gue buat ngedeketin Alisa malah bisa gagal kalau kayak gitu. Mendingan gue cabut aja deh. Lagian sekarang lagi ada masalah keluarga. Timingnya nggak tepat banget buat gue ada di sini. Ini kayak jejak kaki orang dewasa nih. Benar, Pak. Kalau dilihat dari arahnya, jejaknya ini menuju ke desa terpencil yang lokasinya lumayan jauh dari sini, Pak. Bisa jadi ini jejak warga desa yang sedang mencari kayu bakar di hutan, Pak. Kalau jejak kaki kayak gini, banyak ditemuin di sekitar sini, Pak. Kayak gitu, Pak. Tapi ini kayaknya bukan jejak kakinya Romeo nih. Pokoknya akan kita lacak terus jejaknya Romeo. Atau mungkin kita tanya sama warga desa. Siapa tahu ada warga desa yang ngeliat atau malah udah nolongin Romeo. Oke, kalau gitu kita terusin lagi pencariannya. Kita mencari aja supaya efektif, ya. Kalian ke sana, saya ke sana. Siapa? Oke.
Pak, ada kabar baik? Kami sudah menyisir di titik tempat Pak Romeo kemungkinan jatuh, Pak. Para layang sudah kami temukan, tapi kami tidak dapat menemukan tubuh Pak Romeo. Benar Pak, kemungkinan tubuh Pak Romeo hanyut di sungai atau mungkin terjatuh di tempat yang tidak dalam jangkauan. Enggak, tapi ini nggak mungkin. Dokter Romeo pasti masih hidup. Romeo itu orang yang kuat. Dia nggak mungkin nyerah gitu aja. Kalian ini semua tim anggota pencari kan? Jadi tugas kalian cari anak saya sampai ketemu. Kalian nggak berhak untuk bilang anak saya sekarang sudah meninggal. Saya nggak butuh analisa-analisa nggak jelas kayak gini. Kamu ikut saya. Saya sendiri akan turun langsung untuk cari Romeo. Baik, Pak. Kita cari rumah sakit terdekat. Siapa tahu aja ada yang nganter dia ke sana. Kita jalan sekarang. Sniper bodoh. Kenapa dia bisa gagal nembak Romeo? Gimana kalau Romeo ternyata masih hidup? Mungkin aja dia sekarang lagi sekarat. Dan Mas Baskara nemuin dia. Mas Baskara pasti bakalan ngelakuin apapun supaya Romeo selamat. Bisa gawat nih kalau sampai Romeo selamat. Pokoknya Romeo nggak boleh selamat. Oke, Mama kasih tahu. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Apa mungkin Mama ada di balik ini semua? Aku tahu Mama memang benci sama Romeo. Tapi apa mungkin Mama sampai tega menghabisi nyawa anak angkatnya sendiri? Tapi biar gimana pun, Mama pasti melakukan ini semua demi aku. Mungkin aja jejak kaki itu milik warga desa di sekitar hutan ini. Atau jangan-jangan jejak kaki tadi milik orang yang udah nurunin Romeo dari parasutnya. Gua harus nyusurin desa itu. Siapa tahu di sana ada petunjuk baru soal Romeo. Semoga aja yang nemuin Romeo orang baik-baik. Rom, semoga lu baik-baik aja. Bertahan ya, Rom. Gue pasti bakal nemuin lu. Mas, bertahan ya Mas. Kita mau bawa ke rumah sakit, Mas. Bu, pegangin orangnya terus, Bu. Jalanannya jelek. Iya, Pak. Ini juga Ibu pegangin terus, Pak. Pak, nyetirnya hati-hati ya, Pak. Pelan-pelan. Iya, Bu. Mama tunggu, Ma. Kenapa? Mama yang udah ngelakuin ini semua ya? Maksud kamu apa sih? Yang menyebabkan Romeo kecelakaan, itu pasti gara-gara Mama ya? Kok bisa sih kamu nuduh Mama? Bukan Mama lah. Ma, tapi ini semua nggak masuk akal buat aku. Parasutnya Romeo ada yang nembak, Ma. Terus kamu berpikir Mama yang nembak. Kamu jangan ngawur deh.
Tapi kan bisa jadi Mama yang minta tolong Papras untuk ngelakuin ini semua. Mama inget dong waktu kejadian rumah sakit, kan Papras juga yang ngelakuin itu semua. Rangga, yang jelas bukan Mama, ya. Bisa saja musuh-musuhnya Romeo yang lain. Tapi setauku Romeo tuh nggak ada musuh, Ma. Udah deh, yang pasti bukan Mama. Kamu jangan nuduh macem-macem ke Mama. Harusnya kamu berterima kasih dong Romeo hilang. Ini kan kesempatan bagus buat kamu ngedeketin Yasmin. Iya sih. Ma, tapi jujur Ma, apa benar? Bukan Mama yang ngelakuin ini semua? Bukan. Daripada kamu sibuk nuduh Mama, lebih baik kamu cari cara untuk ngedapetin hatinya Yasmin. Mumpung Romeo nggak ada. Ayo, cepet. Ya, Ma. Apa semua ini ulahnya Pak Rangga? Tolong jawab pertanyaan gua. Kenapa lu bisa sejahat itu dan nuduh gua yang sudah menyebabkan rumah sakit Yudhistira itu kebakaran? Kenapa lo tega ngelakuin itu? Gua nggak ngerti apa maksud. Lo jangan pura-pura nggak ngerti. Gue udah tahu semuanya. Lo yang masukin obat ke minuman gua kan? Apa mungkin Pak Rangga ngelakuin itu karena sakit hati sama Dokter Romeo? Tapi apa iya dia setega itu sama adiknya sendiri? Ya meskipun Dokter Romeo hanya saudara angkat, tapi mereka dibesarkan bersama sejak kecil di keluarga Cakradinata. Aku gak mau berpikiran terlalu jauh, yang ada aku jadi negative thinking terus sama Pak Rangga. Lebih baik aku fokus ke pencarian Dokter Romeo. Aku berharap dia segera ditemukan dalam keadaan selamat. Robi, kamu tolong cek ada posisi rumah sakit di mana yang terdekat di sini. Baik, Pak. Kalau Romeo nggak ditemuin di hutan ini, saya cuma berharap ada warga desa yang berhasil nemuin dia dan bawa dia ke rumah sakit. Iya, benar Pak. Semoga saja Mas Romeo sudah diselamatkan sama warga sekitar, Pak. Kalau Papa nggak nemuin kamu di rumah sakit, lalu Papa harus nyari kamu kemana lagi, Romeo? Siapa orang yang ngelakuin ini semua? Apa motifnya yang lakain kamu, Romeo sebenarnya? Romeo, Papa mohon, dimanapun kamu berada saat ini, kamu bertahan ya. Jangan tinggalin Papa, Romeo. Papa mohon. Yasmin! Yasmin, kok kamu lari dari saya? Enggak, Pak, saya nggak menghindar. Lebih tepatnya saya bingung pas saya mau kemana. Rasanya saya pengen nyari Dokter Romeo, cuma saya juga bingung mau cari kemana, jadi saya nggak tahu. Saya pikir kamu memang sengaja mau menghindar dari saya. Emangnya ada apa ya, Pak? Gini loh, saya juga khawatir atas hilangnya Romeo dan saya juga tahu kamu juga sedih. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan di mana keberadaan Romeo. Tapi kamu sebagai sahabatnya dia, kamu tetap harus semangat. Kamu jangan sedih, ya. Bapak juga sabar, saya tahu Bapak juga sedih. Apalagi kan Dokter Romeo juga adiknya Pak Rangga. Ya tentu saya sangat sedih dan saya juga prihatin. Ya meskipun akhir-akhir ini saya dan juga Romeo itu memang tidak akur, saya juga kepikiran tentang dia. Dan ternyata banyak hal baik yang pernah dia lakukan kepada saya. Dokter Romeo memang orang yang sangat baik. Makanya saya juga bingung kenapa Pak Rangga sama Dokter Romeo bisa nggak akur. Saya jadi kangen sama dia. Saya jadi ingat waktu saya kecil, saya sama Romeo tuh kita pernah pergi untuk tawuran bareng. Lu kok bisa sampai banyak-banyak gini sih, Mas? Biasanya lu kok berantem gak pernah kalah. Gimana mau menang? Gue jadi keroyok.
Makanya lain kali lo jangan berantem lagi. Nonton Papi bisa marahin. Kakak. Berantem sama siapa lagi kamu? Pak, udah Pak, sabar Pak. Ya, kamu gak usah belain kakak kamu lagi. Kamu berantem sama siapa kali ini? Gak ada, Pak. Rangga. Jauh! Kamu berantem sama siapa lagi? Sama anak sekolah lain, Pak. Oh, anak sekolah lain. Kamu tahu, Papa sekolahin kamu supaya kamu belajar baik-baik. Bukan untuk jadi preman. Kamu mau jadi jagoan. Iya, kamu mau jadi jagoan. Lihat Papa! Kamu mau jadi jagoan. Ayo lawan Papa sekarang. Ayo, lawan Papa sekarang. Pak, mohon Pak, maafin Mas Rangga Pak. Dia tuh lagi sakit. Kalau Papa mau pukul aku aja Pak. Dengar. Oke, sekali lagi Papa dengar kamu berantem. Papa usir kamu dari rumah. Papa nggak main-main. Dengar itu. Untung ada lu. Kalau enggak, gue bisa digebukin sama Papa. Jujur saya juga nggak tahu sejak kapan hubungan saya dengan Romeo itu jadi renggang. Tapi yang pasti, saya agak jelas dengan sikap Papa terhadap Romeo. Sikap Papa terhadap Romeo dan juga saya itu berbeda. Dokter Romeo, sebenarnya kamu masih hidup atau? Ya Allah, tolong kembalikan Dokter Romeo dalam keadaan selamat. Aku mohon ya Allah. Yaudah, kamu jangan sedih ya. Iya Pak. Karangga juga. Ini adalah kesempatan bagus aku untuk bisa deketin Yasmin. Dan semakin lama Romeo menghilang, itu akan semakin bagus. Bahkan kalau perlu, jangan sampai Romeo kembali lagi. Yasmin, saya tinggal sebentar ya. Kamu di sini aja dulu ya. Aku gak mau ini jadi kenangan terakhir aku buat kamu. Tolong pulang, Romeo. Aku kangen sekali sama kamu. Yasmin! Asal kamu tahu ya, saya akan pecat kamu. Jangan harap saya akan maafin kamu. Saya akan pastiin kamu nggak akan diterima kerja dimanapun. Kamu nutup-nutupin apa itu? Sini. Sini. Mbak Lisa. Kenapa kalung ini bisa ada di kamu? Alicia, apa-apaan sih? Kenapa kamu ngamuk-ngamuk lagi? Ma, aku mau Yasmin dipecat. Kenapa harus dipecat? Ada apa nih? Tahu nih adik kamu nih. Kamu mau mecat Yasmin? Kakak sama mama kenapa heran gitu sih? Jelas-jelas PA nggak tahu diri ini penyebab Romeo jadi hilang. Alicia, kan udah dibilang Romeo hilang itu bukan karena Yasmin. Iya, kamu kok keras kepala banget sih? Kan udah dikasih tahu. Jelas-jelas dia salah, Kak. Kamu saya pecat. Enggak, Yasmin nggak boleh dipecat. Kamu kenapa belain Yasmin sih? Aku mau cari PA baru aja, Ma. Yasmin, maafin ya, Alicia ini memang harus dididik lagi. Kamu nih selalu aja bikin mama kesel. Urusan kamu aja belum selesai ya. Ditambah lagi sekarang kamu kabur dari rumah. Ayo.
Yasmin, maafin sikap adik saya ya. Saya tahu kamu masih sedih, saya tahu kamu prihatin. Tapi lebih baik kamu istirahat, kau pulang. Biar saya antar ya. Pulang aja. Nggak apa, saya masih mau di sini aja. Kamu nggak usah di sini, biar ada tim SAR dan juga pengelola yang cari Romeo. Saya nggak peduli, saya tetap mau di sini. Saya mau nunggu informasi apa selanjutnya tentang Dr. Romeo. Saya permisi. Yasmin sampai segitunya sama Romeo. Pak, hati-hati ya Pak. Nggak usah pakai ngebut. Rumah sakitnya kan udah deket Pak. Iya Bu. Ya Allah Pak. Astagfirullahaladzim. Mas nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Mas mau ngapain? Saya bisa jelasin, tunggu sebentar. Romeo! Rom! Akhirnya gue nemuin lu, Rom. Astaga, kalau kayaknya bisa sampai parah kayak gini. Kalian siapa? Kalian nemuin Romeo di mana? Terus kalian mau bawa dia kemana? Tolong bawa dia ke rumah sakit segera. Mas ini siapa? Saya sahabatnya Romeo. Saya udah cari-cari orang ini semenjak dia jatuh dari para layang. Kami berdua ini yang mau nolongin temannya Mas. Bener Mas, kami memang mau bawa ke rumah sakit. Tapi apa? Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Nyawa Bapak sama Ibu bisa dalam bahaya. Mas ini sudah pesan sama kami. Kalau kami tidak boleh bawa dia ke rumah sakit demi keamanannya. Kami juga coba merawat dia di rumah tapi kondisinya malah semakin parah. makanya Mas, kami langsung bawa ke rumah sakit. Mungkin Romeo bener. Dia nggak bisa dibawa ke rumah sakit karena kemungkinan besar ada orang yang lagi ngincer dia. Entah siapa orang itu. Pak, Bu, tolong bawa Romeo ke rumah Ibu aja. Tapi Mas, kalau temannya Mas ini tidak tertolong gimana? Nanti saya bisa panggilin dokter. Saya kenal. Ayo cepet, Pak. Mas ikut saya. Pelan-pelan, Pak. Halo, Dok. Gue butuh bantuan lu, Dok. Tolong lu bawa semua peralatan medis lu ya. Romeo butuh pertolongan. Panjang ceritanya. Ntar gue jelasin kondisinya.
Oke, bentar lagi gue Sherlock ya. Oke, thank you. Selamat sore Pak, ada yang bisa dibantu? Ya, selamat sore Mbak. Saya cari anak saya, namanya Romeo. Dia kalau boleh tahu dirawat di kamar berapa ya Mbak? Sebentar ya Pak. Makasih. Maaf Pak, tidak ada pasien atas nama Romeo? Nggak ada. Ada Mbak. Coba Mbak cek lagi. Dia pasti dirawat di sini. Tolong Mbak cari. Sebentar ya. Maaf Pak, tidak ada Pak. Di sini nggak ada pasien. Udah dicek tadi. Yang jatuh dari palang udah cek. Maaf Pak, tidak ada Pak. Romeo, kamu kemana? Ya halo, Papa sekarang. Pencarian Dr. Romeo belum menemui titik terang, Pak. Apa? Belum ketemu juga. Gimana sih? Kok lama banget? Medannya sangat sulit, Pak. Sulit? Kamu enak aja ngomong sulit. Sekarang saya nggak mau tahu. Kamu harus cari Romeo sampai ketemu. Harus, sekarang. Kerahkan semua orang cari dia sampai dapat. Baik, Pak. Ayo, kita cari lagi. Romeo, kamu di mana sih? Aku hebat kan? Bisa menyingkirkan Romeo? Kamu kenapa? Kan Romeo udah nggak bisa menghalangi semua rencana kamu. Sadar nggak kamu? Sampai sekarang jasadnya Romeo tidak ditemukan. Dan suami aku masih mencari Romeo. Bagaimana aku bisa tenang? Hah? Gak mungkin dong aku senang. Ajeng, ini semua tuh masalah waktu. Aku yakin banget ya, Romeo sekarang ini udah nggak bernyawa. Satu masalah belum selesai. Sekarang muncul lagi masalah baru. Aduh, benar-benar gak kuat. Kalau terus-terusan begini, gak sanggup aku nih. Maksud kamu? Nina berhasil nyusup masuk ke rumah dan sekarang jadi babysitternya Kayla. Kok bisa? Ceritanya panjang sekali. Wanita itu berhasil memanipulasi suami aku. Dan akhirnya suami aku mengizinkan Nina menjadi babysitternya Kayla. Tapi kenapa kamu nggak protes? Aku udah protes. Kamu tahu kan perempuan licik itu kan? Berbagai macam cara dia lakukan. Pokoknya dia harus berhasil. Ingat kan dia seperti itu. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Suami aku tetap mengambil keputusan bahwa Nina harus jadi babysitternya Kayla di rumah. Yang jelas sekarang Pras, kita harus hati-hati. Karena jangan sampai perempuan itu menghancurkan rencana kita. Oke Ajeng, kita berdua nggak boleh lengah. Dan kita jangan biarkan Nina lebih cerdik daripada kita. Dan yang terpenting adalah kamu harus bisa menemukan Romeo. Ingat itu. Akhir setuju.
Edo, alhamdulillah akhirnya lu datang juga. Terus sekarang pasiennya di mana? Ada di dalam, ayo ikut gua. Sebentar. Bapak, Ibu, ini teman saya Edo. Dia dokter yang akan meriksa Romeo. Alhamdulillah, syukurlah dokternya sudah datang. Tolong diperiksa keadaannya Mas Romeo ya, Dok. Baik, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi? Romeo lagi main para layang dan dia terjatuh. Dan bapak ibu ini yang menyelamatkan Romeo. Pantesan lukanya sangat parah. Keadaan Romeo? Kondisi lukanya semakin parah. Gue nggak yakin apa Romeo bisa ditolong. Tapi gue akan lakukan yang terbaik buat Romeo, semaksimal mungkin. Iya bro, tolongin Romeo ya bro. Baik. Dan semuanya saya minta tolong keluar dulu dan saya akan memeriksa dan mengobati Romeo. Mari Mas, tunggu di luar. Bu Siti, Pak Gino, saya mau ucapin terima kasih banyak ya Pak, karena udah nyelamatin teman saya. Sama-sama Mas, kami bersyukur bisa menolong Mas Romeo. Semoga keadaannya segera pulih ya Mas. Iya, benar Bu. Semoga Allah segera kasih kesembuhan untuk Romeo. Romeo itu sahabat terbaik saya. Saya menganggap Romeo itu udah seperti saudara kandung saya sendiri. Jadi buat saya, Romeo itu benar-benar berarti buat saya. Yaudah Mas, saya ke dalam dulu ya. Mau nyiapin makan malam. Tinggal ya Mas. Bu. Tapi gimana kalau Romeo nggak ketolong? Gue bakal kehilangan salah satu orang baik, tulus di dalam hidup gue. Terus gue juga harus ngomong apa sama Yasmin. Dia pasti bakal makin hancur kalau sampai Romeo... Enggak. Gue nggak boleh mikir macem-macem. Gue harus optimis kalau Romeo pasti sembuh. Ya Allah dong. Aku harus cari kamu di mana lagi ya. Aku bener-bener bingung ini. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut kamu lagi nggak baik-baik aja dong. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku mau cari dokter Romeo di mana? Ya Allah, tolong jaga dokter Romeo ya Allah. Tolong lindungi dia. Tolong kembalikan dia ke hidup hamba dengan sempurna ya Allah. Yasmin! Dokter! Yasmin! Dok!
nggak usah khawatir, Dok. Aku akan setia nungguin kamu di sini. Aku akan cari kamu terus. Dan aku nggak akan kemana-mana sampai kamu ditemukan. Yasmin bangun. Yasmin bangun, Yasmin. Ini aku. Dokter. Dokter, ini beneran kamu? Ini aku, Yasmin. Aku sangat banget kamu kenapa-napa, Dok. Aku sangat cari sama kamu, Dok. Aku juga senang bisa ketemu sama kamu, Yasmin. Tapi kita bisa ketemu cuma sebentar. Kenapa? Kamu dengerin aku. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Sampai selamanya. Walaupun raga aku udah nggak ada, Yasmin. Tapi cinta aku tetap ada untuk kamu. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Dokter. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu mimpi apa ya? Kok mimpinya kayak gitu? Mas. Apa dokter dalam bahaya? Aku harus cari dia. Yasmin. Yasmin. Yasmin bangun, Yasmin. Yasmin.
Semoga dia bisa bertahan. Ya Allah, Yasmin, baringin Pak di sofa Pak. Tolong bantal ya. Yasmin kenapa Tolong ya bantal Allah? siapin. Ya. Oh, Yasmin, Yas, kamu kenapa Yas? Kayaknya Yasmin tuh sempat kecapean dan akhirnya pingsan karena dia dari tadi nyari Romeo. Ya Allah Pak, kalau gitu saya ambil minyak kayu putih dulu sama air hangat dulu ya Pak ya. Iya, iya. Bentar ya Pak. Aku seneng banget deh, Dok. Semoga selamanya aku bisa selalu terus sama kamu ya. Aku senang bisa lihat kamu tertawa lagi, Yasmin. Aku harap kamu bisa selalu bahagia seperti ini. Amin. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Aku juga cinta sama kamu, Dok. Jaga diri kamu baik-baik. Kamu mau kemana? Dokter? Dok? Dokter, kamu mau kemana, Dok? Dokter? Dokter, kamu mau kemana, Dok? Dokter. Pak Rangga? Dokter. Yas, bangun Yas. Yas. Dokter Romeo. Alhamdulillah ya Allah Yas, kamu sadar juga Yas. Mbak Dia, Pak Rangga. Alhamdulillah akhirnya kamu sadar, Yasmin. Gimana kondisi kamu? Apa perlu dibawa ke rumah sakit? Iya, diantar ke rumah sakit aja ya Yas. Gimana? Saya baik-baik aja kok. Iya, tadi kamu sempat pingsan dan akhirnya saya bawa kamu ke sini. Dan saya jujur, saya khawatir dengan kondisi kamu. Saya baik-baik aja kok. Terima kasih banyak Pak Rangga. Sama-sama Yasmin. Tapi gini ya, saya minta tolong sama kamu. Kamu jangan maksain diri kamu untuk cari Romeo. Biar saya dan juga keluarga saya yang akan cari Romeo. Dan apapun perkembangannya, sekecil apapun, akan dikabarin ke kamu secepatnya. Oke? Minum dulu ya. Romeo, Mbak. Ya minum dulu biar kamu tenang, sedikit aja, ya. Yasmin gini, lebih baik kita bantu doa. Semoga Romeo secepatnya bisa ditemukan dan dia dalam kondisi baik-baik aja. Amin.
Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya udah, karena sekarang udah malam, saya pamit pulang ya. Dan saya minta tolong sama kamu. Kamu istirahat yang cukup. Dan saya janji, begitu dapat kabar tentang Romeo, saya akan kabarin ke kamu secepatnya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang tenang, yang sabar. Kenapa sih Yasmin sampai segitunya mikirin Romeo? Mudah-mudahan aja Romeo nggak akan pernah bisa ditemuin. Biar nggak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk dapetin Yasmin.